warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Mesyana Reswari dari kelas 10 ATP 1 ingin ceramah bermateri zina. Mengapa zina begitu berbahaya? Karena yang pertama, satu, dapat merusak moral dan kehormatan. Zina menghancurkan harga diri, merusak rumah tangga, dan menodai nama baik seseorang. Yang kedua, mengundang azab Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu dari 3 golongan yang akan diazab di dunia dan di akhirat adalah pezina. Yang ketiga, ada dampak sosial yang besar. Anak-anak luar nikah, perceraian, penyakit menular, dan runtuhnya institusi keluarga adalah sebagian dari akibat zina yang tampak dalam masyarakat. Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara 2 orang yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum agama maupun negara. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, zina dipandang sebagai salah satu dosa besar yang dilarang keras. Pelakunya dianggap telah melanggar norma moral, sosial, dan spiritual. Larangan terhadap zina bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas masyarakat. Dalam ajaran Islam, zina memiliki konsekuensi serius, baik secara spiritual maupun hukum. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan ini dan menyebutkan hukuman yang berat bagi pelakunya. Salah satu ayat yang melarang zina adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Hukuman bagi pezina berbeda, tergantung statusnya. Bagi yang belum menikah, hukumannya bisa berupa cambukan, sementara bagi yang sudah menikah dan terbukti melakukan zina, hukumannya bisa lebih berat menurut hukum Islam. Dampak dari zina tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh lingkungan sosialnya. Zina bisa menyebabkan rusaknya institusi keluarga, menyebarkan penyakit menular seksual, serta menimbulkan konflik dan rasa malu dalam masyarakat. Anak-anak yang lahir dari hubungan zina juga kerap mengalami diskriminasi sosial, meskipun mereka tidak bersalah atas keadaan kelahirannya. Selanjutnya, pencegahan terhadap zina bisa dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan pendidikan moral dan agama sejak dini, penguatan institusi keluarga, serta pengawasan terhadap media yang bisa memengaruhi perilaku seksual remaja. Masyarakat juga perlu memberikan perhatian pada pembangunan karakter dan etika generasi muda, agar mereka mampu menjaga diri dari perbuatan yang melanggar norma. Namun, dalam menangani kasus zina, penting juga untuk mengedepankan pendekatan yang adil dan manusiawi. Dalam Islam, syarat pembuktian zina sangat berat, yaitu harus ada 4 orang saksi yang melihat perbuatan itu secara langsung. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak ingin masyarakat mudah menghakimi atau menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, selain memberi saksi, penting juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.